Para sahabat tani sekalian, seiring meningkatnya terus harga kebutuhan pupuk di Indonesia, dengan itu pengeluaran petani pun semakin meningkat. Dengan pemanfaatan jerami sebagai pupuk diharapkan dapat menekan pengeluaran para petani. Untuk itulah pada kesempatan baik ini kita akan membahas tentang kandungan unsur hara dalam jerami beserta fungsinya. Untuk itu silakan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Dan sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya perkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, banyak sekali unsur hara yang terkandung di dalam jerami yang merupakan limbah hasil panen padi, dan bahkan tidak sedikit petani yang telah menggunakan sebagai pupuk alami. Namun jarang sekali petani yang memahami unsur hara apa saja yang terkandung di dalam jerami. Para sahabat tani sekalian, menurut beberapa penelitian para ahli, saat kita melakukan kegiatan pemanenan padi akan menghasilkan jerami mencapai 7 sampai dengan 8 ton jerami dalam 1 hektarnya. Dan di dalam tumpukan jerami tersebut terdapat unsur hara yang penting untuk tanaman, seperti sulfur atau belerang yang berperan penting dalam membentukkan struktur dan fungsi enzim dan protein dalam jaringan daun dan biji. Suplai sulfur yang cukup akan menjamin kebutuhan sistem yang berperan penting dalam pembentukan protein dan biji pada tanaman. Selanjutnya unsur nitrogen atau sering disebut dengan urea yang merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman. Dan fungsi nitrogen ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan meningkatkan jumlah anakan dan meningkatkan jumlah bulir atau rumpun serta menambah ukuran gawah padi. Selanjutnya unsur hara fosfor atau sering kita menyebutnya dengan sp36 yang berfungsi merangsang pembentukan akar baru, memperkuat batang, memenuhi kebutuhan fosfor dan merangsang pembentukan bunga dan buah. Dalam jerami juga terdapat unsur hara kalium atau KCl yang berfungsi membantu perkembangan akar, mempercepat jaringan tanaman sehingga daya tahan terhadap beberapa hama dan penyakit meningkat. Dan kalium ini juga mempunyai peranan dalam sistem karbohidrat pada tanaman. Selanjutnya terdapat juga unsur hara silika yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, menambah daya sangga batang dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Juga terdapat unsur hara kalsium yang berfungsi meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Serta yang terakhir adalah unsur hara magnesium yang berfungsi untuk memperlancar proses fotosintesis. Unsur ini juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses sintesis protein. Para sahabat tani sekalian, unsur hara pada jerami di atas merupakan unsur hara utama yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman, khususnya budidaya tanaman padi. Untuk itu sudah seharusnya pemanfaatan jerami dilakukan secara maksimal pada saat pasca panen, dan sangat dilarang untuk melakukan pembakaran jerami, karena dengan dilakukan pembakaran dengan alasan lebih singkat dan praktis, secara tidak langsung petani telah membawa unsur hara yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Dan pemanfaatan jerami pasca panen ini tentu petani bisa menghemat untuk pemberian pupuk kimia, dan juga petani bisa memberikan kebutuhan pupuk yang cukup untuk lahan pertaniannya. Para sahabat tani sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan sekali lagi, agar para sahabat tani sekalian dapat memberikan dukungan dengan cara subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi yang bermanfaat bagi para petani. Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan pertanyaan terbaiknya pada kolom komentar.